Shalom dan selamat pagi untuk kita semua pada hari ini. Kita bertemu lagi di dalam kebaktian hari Minggu kita secara online. Jadi sebelum kita memulaikan segala sesuatu, mari kita berdoa terlebih dulu. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu pada saat hari ini, segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Karena kesempatan yang ada bagi kami tetap dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami, di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga terus menyertai kami, di dalam kami bersekutu bersama-sama ya Bapa. Lewat daripada kebaktian online ini Tuhan, terus sertai kami di dalam kami menaikkan pujian penyembahan kami, di dalam kami berdoa bersama-sama serta mendengar akan firman-Mu pada saat hari ini. Tuhan, biar Engkau juga terus melawati seluruh jemaat Tuhan, dan supaya kami dapat mengerti lebih dalam lagi akan firman-Mu pada saat hari ini. Berikanlah hikmat pengetahuan yang daripada Engkau ya Tuhan, untuk kami memahami, untuk kami mengerti akan kehendak Engkau di dalam kehidupan kami. Guna pakaikanlah hamba-Mu pada saat hari ini, di dalam hamba-Mu berbicara, biarlah melalui hamba-Mu setiap pribadi kami mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau juga terus menyertai kami sampai akhirnya, dan inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, saya ucapkan sekali lagi untuk kita pada saat hari ini. Jadi, mari jemaat Tuhan kita bersama-sama membuka di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat 1 sampai yang ke-5. Mazmur 42 ayat 1 sampai yang ke-5, dan tajuk yang di atas adalah kerinduan kepada Allah. Kalau kita sudah mendapatkannya, saya akan membaca untuk kita. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadikan makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gula-gulana. Bagaimanakah aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapakah engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, daripada pembacaan kita pada saat hari ini, saya mengangkat satu tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu kerinduan kita kepada Allah, ya. Kerinduan kita kepada Allah. Nah, dan kita melihat bahwa satu contoh yang seringkali dikatakan ataupun satu contoh yang seringkali digunakan, yaitu bahwa hiduplah seperti bayi yang baru lahir, ya. Bukan bermaksud kita tidak dewasa di dalam iman, tetapi menjadi seperti yang baru lahir ini maksudnya di sini adalah di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat ke-22 mengatakan, dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, ya, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, ini yang dimaksudkan, ya. Bukan kita tidak perlu dewasa dalam keimanan kita, tetapi satu hal yang kita harus tahu bahwa kita maukan kemurnian, maukan kerohanian kita itu bertumbuh, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, maka dengan itu kita membahas satu tajuk, yaitu tentang betapa hausnya jiwa kita, ya. Maksudnya di sini bahwa rasa haus itu timbul daripada keperluan hidup kita, ya.
Jadi sebagai manusia kita mempunyai dan memiliki banyak keperluan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau kita melihat Permazmur juga menyadari betapa hausnya dirinya kepada Allah. Ya, pada saat kesukaran, pada saat permasalahan yang dia hadapi, ya dia pasti mengalami kegelisahan ya di dalam dirinya. Maka dia semakin rindu untuk datang kepada Tuhan, ya, kepada Allah. Jadi kerinduan yang ada di dalam Permazmur ini bagaikan perasaan haus yang membuatkan dia terus berjalan mencari Tuhan, karena Tuhan adalah sumber yang benar, ya. Nah, maka dengan itu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Permazmur sangat-sangat percaya bahwa Allah yang berkuasa di atas siang dan malam dan memberikan kelegaan kepada manusia. Oleh sebab itu, Permazmur bersyukur kepada Allah yang memuaskan jiwanya. Nah, jadi saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita pun pernah merasakan begitu, seakan-akan segala yang ada ya menjadi tidak berarti di dalam kehidupan kita, ya. Nah, jadi waktu itu kita pasti menikmati saat-saat indah, ya, kita berdoa kepada Tuhan. Nah, jadi adakah kita juga menyadari seperti mana Permazmur menyadari bahwa di dalam permasalahan yang kita hadapi itu kita makin rindu, ya, kita makin rindu untuk, ya, bersama-sama dengan Allah, untuk kita datang kepada Allah, atau kita sudah bosan, Tuhan kenapa, ya, kita sudah sampai tahap bosan, ya, untuk kita rasakan untuk terus mengharapkan kepada Tuhan. Nah, jadi saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, hidup kita itu bergantung kepada Tuhan, ya. Dan juga apatah lagi pada waktu ini, ya, kita sangat haus, ya, di dalam kehidupan rohani kita, bahwa kita harus menjalani kehidupan kita itu dengan sesuatu yang boleh menyegarkan kita kembali, boleh menyemangatkan kita, ya, karena walaupun pada saat hari ini kita menghadapi cabaran yang luar biasa, ya, mungkin keluarga kita yang masih dalam permasalahan, kena COVID dan sebagainya, ya. Jadi dengan kerinduan yang ada dalam diri kita, ya, kita maukan kehadiran Tuhan itu mengatasi semuanya, ya, mengatasi dalam apapun yang kita hadapi pada saat hari ini. Jadi kita rindu dan haus, ya, supaya Tuhan itu datang dan bertindak menolong kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, jadi kita kembali kepada Permazmur. Jadi gambaran Permazmur ini juga sangat jelas di dalam kehidupan kita, ya. Jadi gambaran Permazmur ini menandakan bahwa manusia itu sangat-sangat haus akan kehadiran Dia seperti rusa yang merindukan air, ya. Nah, jadi saya percaya dan yakin bahwa bapak-bapak yang tahu ataupun ibu-ibu kita yang tahu bahwa di saat rusa yang sangat memerlukan, ya, dan merindukan sungai, ya, dia akan mencari, ya, sungai-sungai yang mengalir untuk menyegarkan dia kembali. Nah, demikian pula, ya, kerinduan Permazmur ini kepada Tuhan, ya. Jadi maksudnya di sini hal yang paling penting yang diperlukan Daud dan dia inginkan di dalam kehidupan dia itu tidak ada lainnya, yaitu Tuhan satu-satunya, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, maka dengan itu bagi Daud, Tuhanlah yang menjadi satu-satunya pribadi yang dapat memuaskan rasa haus dan lapar jiwa dia. Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan serta pelindungan. Nah, jadi pertanyaannya untuk kita pada saat hari ini, ya, kalau kita melihat case semakin meningkat, tempat kita yang sangat membuatkan kita rasa risau, ya, persoalannya siapakah yang paling kita perlukan dan inginkan di dalam kehidupan kita pada saat hari ini, ya. Khususnya
hari ini, ya, saat ini, untuk keluarga kita, untuk diri kita, ya. Apakah kita masih juga mengandalkan Tuhan, mengandalkan orang di sekeliling kita, mengandalkan manusia, ya? Karena di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima jelas mengatakan kepada kita, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sekarang ini tidak mengandalkan Tuhan. Mungkin kita pada saat hari ini mulai jauh daripada Tuhan oleh karena permasalahan yang ada. Kita harus menyadari, ya, di saat kita mengharap dan mengandalkan manusia itu sia-sia, ya, belaka. Jadi inilah yang terjadi kepada kita, ya. Karena di Yesaya 2 ayat ke-22 mengatakan, janganlah berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggapi. Nah, tidak lebih dia katakan, malah kurang bila kita mengharapkan sesama manusia di dalam kehidupan kita. Nah, jadi di dalam Permazmur ini kita melihat di dalam ayat kedua dan ketiga yang mengatakan, ya, suatu gambaran yang begitu luar biasa, ya, bahwa seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah, ya. Jadi mungkin ini yang kita rasakan, ya. Ini gambaran yang ada dalam kita. Bilakah saya boleh datang, Tuhan, melihat kamu, melihat Engkau, ya Allahku, ya. Jadi ini membuatkan kita bertumbuh di dalam iman kepercayaan kita. Nah, pada saat hari ini kita akan melihat ada 3 hal, ya, jenis rasa haus rohani yang kita hadapi, ya. Ada 3 jenis. Yang pertama, ya, yang pertama adalah rasa haus dari jiwa yang kosong. Rasa haus dari jiwa yang kosong, ya. Jadi manusia biasanya, ya, yaitu manusia yang belum bertobat, yang memiliki jiwa yang kosong, ya, tanpa Tuhan dia akan terus-menerus mengejar sesuatu yang dapat mengisikan kekosongan di dalam hati dia, ya. Jadi usahanya memang seusahanya mungkin, ya. Apa yang boleh dia lakukan, ia dia lakukan, ya. Meskipun yang merangkumi keuangan, ya, kekuasaan, rumah tangga, dan sebagainya, sehingga yang di luar kemampuan, sekalipun dia berusaha, ya, di luar kemampuan, di luar arti, ya, pendidikan, ya, sementara pada dasarnya kehidupan yang dimiliki dia itu tetap kosong, ya. Maksudnya di sini kehidupan seseorang itu, ya, masih hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti keinginan dagingnya dalam Efesus pasal yang kedua ayat ketiga, ya. Jadi jiwa yang kosong selalunya mencari dan yang tidak pernah berhenti mencari, ya, dari satu pengajaran ke satu pengajaran, ya, dia tidak menemukan, ya pindah lagi, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, begitu juga dengan diri kita pada saat hari ini. Di saat kita katakan COVID ini membuatkan kita berhenti, oh ya, saya harus mencari sesuatu, ya. Jadi untuk apa kita berusaha sedangkan caranya Tuhan untuk kita itu sangat mudah. Caranya Tuhan minta kepada kita itu sangat-sangat mudah, kan? Nah, jadi saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jiwa kita yang kosong, yang merasakan haus dan terus mencari ini, buta kepada keperluan sejati, ya. Tidak ada sesuatu ataupun seseorang di dalam dunia ini dapat memuaskan seluruhnya, sepenuhnya, ya, di dalam diri kita. Tidak ada yang dapat, ya. Tetapi jiwa yang kosong ini tidak tahu kemana harus berpaling kecuali kepada seseorang atau kan sesuatu, ya. Ini yang seringkali dilakukan oleh manusia, ya. Jadi kalau kita melihat, ya, bahwa semuanya itu membawakan kesia-siaan,
Ya, jadi sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, melihat orang yang berjiwa kosong dan mengetahui bahwa sesuatu yang dicarinya hanya ditemukan dengan pribadi yang mengatakan, tetapi siapa saja yang minum dari air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya, di dalam Yohanes 4 ayat ke-14. Nah, di sini kita melihat bahwa kadangkala seseorang yang jiwa yang kosong mencari cara yang sedemikian serius atau rohaninya sehingga seseorang Kristen berpikir bahwa orang ini haus akan Tuhan. Kita ini bukan haus karena dunia. Kita ini bukan kekurangan karena dunia, tetapi sebenarnya kerohanian kita itu ya haus, dalaman kita itu ya haus. Jadi berhenti, saudara-saudari, berhenti untuk mencari apa yang dunia janjikan, apa yang dunia ingin berikan kepada kita. Tetapi pada saat hari ini untuk kita melihat betapa hausnya dalaman kita, ya. Karena dunia tidak dapat memiliki haus yang seperti itu, ya. Tidak ada yang berbuat baik, ya. Tidak ada yang berbuat baik. Nah, jadi Tuhan memberikan ilham kepada Raja Daud dan Rasul Paulus untuk menuliskan satu ayat yang mengatakan tidak ada seseorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seseorang pun yang mencari Allah, ya. Karena apa? Karena kadang-kadang kita ini lebih mengejar dunia, ya. Lebih mengejar kepada dunia. Nah, sampai kecuali Roh Kudus Tuhan menjamah lidah batin seseorang yang berjiwa kosong, jiwa tersebut tidak akan pernah memiliki keinginan untuk melihat yang lain kecuali melihat kebaikan Tuhan. Nah, kita melihat bahwa Tuhan itu dengan mudahnya bekerja jika kita membuka diri kita, ya. Jadi di sini saudara-saudari hanya karena seseorang mencari sesuatu yang tidak dapat ditemukan di dalam Tuhan bukan bermaksud dia tidak mencari Tuhan. Oke, maksudnya di sini bahwa seseorang itu mungkin mengharapkan kedamaian, tetapi tidak tertarik kepada sosoknya ataupun Tuhan yang Raja Damai, ya. Tuhan itu kan Raja Damai, ya. Jadi dia mau kedamaian tapi dia tidak mau kepada Tuhan. Nah, itu suatu hal yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Maksudnya di sini banyak orang mengaku Tuhan tetapi tidak haus akan Tuhan sebagai pribadi yang menyatakan dirinya untuk saya dan Anda. Mereka inginkan Tuhan menurut kehendak mereka, bukan kehendak Tuhan, ya. Mereka mau menyembah Tuhan, mereka mau memuliakan nama Tuhan itu karena mereka mau keinginan mereka terpenuhi, ya. Jadi mereka tidak mengisi kekosongan di dalam hati yang kosong, tetapi mempergunakan Tuhan di dalam kehidupan. Nah, jadi di sini saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa hal inilah yang membuatkan kita tidak berhenti-henti kecewa daripada aspek kehidupan kita. Karena kita tidak menyadari sebenarnya ini keperluan kita, tapi yang kita isikan dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang bukan keperluan kita, ya, di dalam kehidupan kita. Itu yang membuatkan kita rasa mudah kecewa dengan Tuhan, kita mudah mempersalahkan Tuhan. Karena sikap-sikap yang seperti ini, ya, terhadap hal-hal seperti ini membuatkan kita mudah rasakan hal-hal itu tidak terpenuhi di dalam hati kita. Karena kita bukan mengisi kekosongan dengan caranya Tuhan, tetapi kita mengisi kekosongan di dalam jiwa kita dengan memiliki hal-hal yang tidak baik, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, sikap seperti ini dalam hal-hal rohani sama seperti sikap lelaki yang mengatakan jiwanya puas, ya, di dalam Lukas 12 ayat yang ke-19, ya. Dia mengatakan, jiwaku, engkau memiliki banyak barang, bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah,
makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Jadi apa yang diingini oleh orang yang berjiwa kosong dalam kehidupannya, apapun yang diinginkan oleh orang yang memiliki jiwa yang kosong. Nah, jika Anda memiliki jiwa yang kosong pada saat hari ini, harus Anda sadar, ya. Harus kita sadari bahwa tidak seharusnya seperti ini, ya, di dalam kehidupan saya. Jadi yang kedua, ya, rasa haus dari jiwa yang kering pula, ya. Jadi perbezaan jiwa yang kosong dan jiwa yang kering adalah jiwa yang kosong tidak pernah mengalami kehidupan, ya. Tidak pernah mengalami kehidupan di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-38. Sementara jiwa yang kering pernah mengalami dan menyadari sesuatu yang hilang, ya. Nah, ini bukan bermaksud jiwa yang kering ini akan kehilangan hadirat Roh Kudus yang diam di dalam diri dia, ya. Sesungguhnya yang dikatakan Yesus ini, siapa saja yang minum dari air ini akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lama. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 4 ayat ke-14, ya. Ada penekanan yang ditambahkan dalam ayat ini, tapi kita boleh melihat asli teks ini di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-14, ya. Nah, jiwa orang Kristen yang mengalami kekeringan ini, ya, melalui salah satu daripada 3 cara ini, ya. Cara yang paling umum adalah terlalu banyak minum dari sumber air duniawi yang kering dan terlalu sedikit daripada batang airnya Allah, ya, dalam Mazmur 65 ayat yang ke-10. Ya, maksudnya kita lebih mengisi hal-hal kita itu dengan duniawi, sehingga kita sedikit mengambil, ya, ajaran yang daripada Allah, daripada Alkitab itu di dalam kehidupan kita mengambil sedikit. Nah, jadi kita justru akan makin haus jika kita minum dari sesuatu yang salah. Nah, Pemazmur mungkin telah minum terlampau banyak air kerohanian dunia, ya, yang asin, sehingga 2 kali dalam pasal yang sama dia menuliskan tentang kerinduannya mencari Allah, ya, dengan segenap hati, menyatakan ketetapan dia dan untuk tidak jauh daripada firman Allah. Nah, begitulah kehidupan kita, kan, bahwa seringkali kita akan mulai jauh daripada Tuhan, terus bila kita menyadari, ya, kita kembali. Syukur kita kalau kita sudah menyadari. Nah, mungkin terlampau banyak memberi perhatian kepada suatu hal, ya, ataupun beberapa hal, ya, sehingga memberikan sedikit perhatian kepada persekutuan kita dengan Tuhan, ya. Mungkin pada saat hari ini kita mengalami hal yang sama, ya. Kita sangat sedikit tidak ada kebaktian di gereja, jadi kita tidak perlu kebaktian bersama dengan keluarga kita. Mungkin kita katakan demikian, sedangkan itu membuatkan iman kita bertumbuh, itu membuatkan kita semakin rindu dan haus akan firman Tuhan sebenarnya, ya. Nah, maka dengan itu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal lain yang menyebabkan kekeringan rohani dalam diri kita sebagai anak Tuhan adalah sesuatu yang biasa disebutkan sebagai pengabdian Tuhan, ya. Jadi pada waktu Tuhan membanjiri jiwa kita dengan hadiratnya, sementara waktu lain ketika kita kekeringan, ya, karena merasakan dia tidak ada, ya. Jadi kita melihat, ya, bahwa pengabdiannya kepada kita hanyalah saat kita mengatakan bahwa saat kita bersama-sama dan merasakan waktu yang begitu saja, ya, di dalam diri kita, ya. Jadi kalau kita melihat pembandingan di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, maksudnya di sini Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Walaupun kering yang kita rasakan, Tuhan tetap ada. Tetapi yang kita rasakan itu, Tuhan itu tidak ada bersama kita lagi, ya. Namun ketika kita merasakan ditinggal Tuhan, seringkali kita merasakan bahwa diri kita berada dalam lembah kekelaman, ya. Atau kita merasakan
suatu saat, suatu hal yang dialami, yaitu di saat Yesus disalibkan. Mungkin itu perasaan kita, ya. Jadi di sini kita melihat, sehingga kita mengungkapkan kata-kata yang mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, ya. Jadi perkataan Daud di dalam 140 Mazmur 143 ayat 6 sampai yang ke-7 juga menggambarkan emosi seseorang yang berusaha berdoa, ya, daripada padang gurun rohani, ya. Dia mengatakan, aku mengadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan, sudah habis semangatku, jangan sembunyikan wajahmu terhadapku. Nah, ini kehausan, kekeringan rohani, jiwa yang kering, ya. Ini jenis jiwa yang kering. Dan jenis yang ketiga, yang terakhir adalah yaitu jiwa yang puas, ya. Jiwa yang puas, rasa haus dari jiwa yang puas. Nah, ini tidak sama seperti jiwa yang kering, dan mungkin terdengar berlawanan dengan sebutannya. Jiwa yang puas merasa haus akan Tuhan karena dia merasakan puas akan Tuhan, ya. Dia telah, ya, mencecah serta melihat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupannya, ya, di dalam Mazmur 34 ayat ke-9, dan merasakan begitu memuaskan sehingga dia lebih ingin, ya, dia lebih inginkan itu, rasa hausnya itu di dalam kehidupannya. Nah, Paulus mewujudkan hal dalam suatu ayat yang mengatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal engkau, di dalam Filipi 3 ayat ke-10. Nah, di dalam ayat sebelumnya, Paulus juga bersukacita karena pengenalan dan persekutuannya dengan Allah. Sehingga Paulus mengungkapkan kata-kata, tidak ada yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia dari semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah, supaya aku beroleh Kristus, di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai yang ke-8. Nah, kemudian hanya satu ayat yang berikutnya yang mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Jadi jiwa Paulus, ya, telah dipuaskan oleh Yesus Kristus, tetapi dia masih merasakan haus akan Dia. Ini adalah haus yang benar, haus yang sangat baik, ya, jika kita mengalami seperti ini. Jadi di saat kita mengenal Kristus dengan baik, dapat memuaskan dahaga rohani kita, ya. Jadi tidak ada orang, harta benda, ataupun pengalaman yang dapat menghasilkan sukacita rohani yang kita dapat temukan di dalam Yesus Kristus. Jadi persekutuan kita dengan Kristus memuaskan, tidak ada bandingnya, karena tidak ada kekecewaan yang kita temukan di dalam Dia, ya. Terlebih lagi kepuasan rohani yang mula-mula kita, ya, dapati di saat kita pertama kali mengenal Dia, menerima hadirat Dia di dalam kehidupan kita, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Itu adalah suatu hal yang sangat-sangat indah. Jadi tidak ada rasa kurang puas dalam pengenalan kita akan Kristus, ya. Tetaplah di sisinya Tuhanlah yang tidak merancangkan agar suatu pengalaman dengan Kristus itu menyenangkan dari suatu hasrat masa depan yang kita hadapi, ya. Jadi di sini kebaikan rohani kita memiliki sifat dasar memuaskan, ya. Oleh itu, jiwa yang mengalami dan mengenal sifat tersebut merasa haus akan kebaikan rohani dan kepenuhannya, agar akhirnya rasa haus itu dapat dipuaskan, ya. Mungkin ia mengalami, makin kita mengalaminya, makin kita mengenal kenikmatan yang sempurna, ya. Tidak ada tandingnya, sangat indah serta memuaskan. Jadi kita pun merasa makin lapar dan haus untuk beroleh lebih lagi di dalam kehidupan kita. Nah, persoalannya di dalam pada saat hari ini, apakah pengalaman penyembahan ataupun salat teduh yang kita
dapat pada akhir-akhir ini? Adakah dia memiliki suatu pengalaman yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan, ataupun kita memiliki iman kita ataupun jiwa kita yang kosong, jiwa kita yang kering, ataupun kita memiliki jiwa kita yang sangat-sangat puas di saat kita menikmati semuanya, ya. Jadi pertanyaan yang terakhir bagi kita pada saat hari ini, bagaimana cara kita dapat memiliki rasa haus dan rindu kepada Allah, ya. Jadi ada 3 hal juga yang sangat mudah untuk kita mendapatkan kepuasan rohani kita. Yang pertama adalah merenungkan firman Tuhan. Perhatikan, kita harus merenungkan, bukan sekadar membaca. Banyak jiwa yang merana apabila para pembaca yang tekun, ya, tanpa merenungkan pembacaan firman Tuhan, maka firman Tuhan yang kita baca itu menjadi info kita saja, ya, yang hanya sekadar limpas di dalam pikiran kita, bukan kita terapkan. Renungkan, terapkan itu di dalam kehidupan kita, ya. Bukan sekadar kita mendengar, tetapi biarlah firman Tuhan itu kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, gunakan 25-50% waktu kita untuk membaca Alkitab, untuk merenungkan beberapa ayat, pasal ataupun kata daripada bacaan kita, ya. Lewat kita membaca, kita tanyakan kembali, apakah yang saya dapat? Bagaimana saya menerapkan ini? Adakah selama ini saya melakukan ini di dalam kehidupan kita? Maka berdoalah, ya, di dalam kehidupan kita di saat kita membaca. Ambillah pen, buatlah catatan, ya, tentang hal itu. Pikirkan paling sedikit 1 cara untuk kita menerapkan atau melakukan yang kita telah baca. Jangan terburu-buru, perlahanlah kita melakukan, ya. Tanamkan di dalam diri kita firman Tuhan itu, dan kita akan menyadari hal itu akan menyenangkan kita, menyegarkan kita, dan juga memuaskan dahaga rohani kita. Dan yang ketiga adalah naikkan doa daripada firman Tuhan. Ketika kita selesai membaca bahagian Alkitab, gunakan bahagian bacaan yang sama untuk kita berdoa. Entah apa yang kita baca, atau beberapa pasal yang kita baca per hari, setelah membacanya, pilihlah satu bahagian, ya, ataupun ayat demi ayat, ya. Biarlah firman Tuhan itu menjadi perkataan kita di dalam diri kita, dan kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, kiranya kehausan, ya, ini adalah kesimpulannya, adalah kiranya kehausan dan kerinduan kita akan Tuhan segera dijawabnya, sehingga kita beroleh rasa dahaga yang kekal. Jadi sampai di sini firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saya memimpin kita di dalam doa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu pada saat hari ini. Segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau, ya Tuhan, karena kesempatan yang ada bagi kami dapat berkumpul bersama-sama, merenungkan bersama-sama di mana tahap iman kami pada saat hari ini. Adakah kami merasa jiwa yang kosong, jiwa yang kering, ataupun jiwa yang puas? Tuhan, biar Engkau juga terus menyadarkan kami dimanapun tahap kami pada saat hari ini. Berikanlah kesadaran bagi kami untuk kami terus mengubah, ya, di dalam diri kami, untuk kami terus mencari Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menghilangkan dahaga di dalam kehidupan kami pada saat hari ini, ya Tuhan. Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini kami menyadari serta melakukannya di dalam kehidupan kami, ya Bapa. Dan biarlah, ya Bapa, pada saat hari ini Engkau juga terus menyertai bagi seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, baik di rumah mereka masing-masing, ya Tuhan. Kiranya Engkau juga terus melawati mereka, ya Tuhan. Kuatkanlah iman kepercayaan mereka di dalam mereka menghadapi berbagai tantangan, cabaran maupun penyakit COVID-19 yang makin merebak di tempat kami pada saat hari ini. Berikanlah perlindungan, penaungan yang daripada Engkau, Tuhan, dan biarlah Engkau juga terus memberikan damai sejahtera, ketenteraman di dalam diri kami, supaya kami tetap merasakan tenang bila kami berada di dalam naungan Engkau, ya Tuhan. Lindungi kami, ya Tuhan, naungi kami kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, ya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga terus menyertai bagi seluruh jemaat Tuhan yang bekerja maupun yang tidak bekerja pada saat hari ini. Keluar masuknya mereka dari rumah mereka, biarlah mereka senantiasa merasakan perlindungan, penaungan yang daripada Engkau. Dan biarlah Engkau juga terus melawati seluruh jemaat kami yang mengalami ketidakkerjaan mereka, tidak kerja mereka pada saat hari ini. Biarlah Engkau juga terus mencukupi segala keperluan mereka, dan biarlah Engkau juga terus mencukupi seluruh keperluan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, ya Tuhan, baik secara jasmani, rohani mereka juga, ya Tuhan. Dan biarlah kami tetap mengharapkan kepada Engkau di dalam kehidupan kami pada saat hari ini.
Dan biarlah ya Tuhan, Engkau juga terus menyertai bagi seluruh adik-adik kami yang masih belajar secara online. Berikanlah kerinduan mereka supaya mereka tetap semangat dalam mereka belajar secara online ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau juga terus menyertai mereka. Berikanlah mereka kebijaksanaan yang daripada Engkau ya Tuhan. Dan berikanlah mereka kefahaman supaya mereka dapat faham dan mengerti apapun yang mereka pelajari di dalam kehidupan mereka. Dan jadikanlah mereka anak yang baik kepada kedua ibu bapa mereka. Dan kami juga terus menyerahkan bagi seluruh jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh pada saat hari ini. Lawatilah mereka ya Tuhan, sentuhlah bagian mana yang mereka alami sakit pada hari ini ya Tuhan, dan biarlah mereka terus mengalami kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan, karena Engkaulah Allah yang penyembuh bagi kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau juga terus menyertai bagi seluruh pribadi yang mengalami kelemahan tubuh, ketidaksehatan mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau juga terus melawati mereka pada saat hari ini Tuhan. Biarlah Engkau juga terus pakaikan seluruh jemaat Tuhan dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Biarlah kami tetap mempemulia, meninggikan nama Engkau dan terus melayani dimanapun saja kami berada pada saat hari ini Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau, karena Engkau telah menyertai dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya ibadah kami pada saat hari ini. Dan inilah doa kami di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, sampai di sini ibadah kita. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.